Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Summa salatu wassalamu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Wa sallallahu subhanahu wa ta'ala aymunna alaina bi'ilmin nafi' wa amalin salih wa ifaqina fid din wa aftalana futuhal arifin wa yarzuqna al-ikhlasa fil aqwali wal a'mali. Allahumma amin. Rekan-rekan semuanya, alhamdulillah dengan taufiknya kita malam hari ini berkumpul, dan pelajaran kita kali ini adalah kepada sirah Nabawi sallallahu alaihi wasallam, namun lebih ke spesifik kepada interaksi beliau, bersama keluarga beliau, kemudian bersama namanya keluarga tentu ada istri, kemudian juga ada anak di situ, ada cucu, kemudian karib kerabat, tante, bibi, paman, sepupu, kemudian orang-orang yang berada di sekitar beliau seperti tetangga dan seterusnya. Karena itu penting seseorang meneladani Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam perkara ini. Bagaimana Nabi interaksinya bersama istri beliau, sama anak beliau, cucu beliau, dan seterusnya. Iya. Demikian pula interaksi yang kita pelajari juga dari Nabi SAW ketika berhadapan dengan orang-orang yang lemah, kemudian antara sahabatnya. Dan sahabat Nabi SAW itu juga dibedakan. Ada yang sahabat yang kibar, ada yang sahabat pertengahan, ada yang sahabat junior. Dan itu sikap Nabi, interaksi Nabi itu berbeda-beda, beraneka ragam, tidak sama perlakuan Nabi SAW dengan para sahabatnya. Demikian pula interaksi Nabi SAW dengan para pembantu, dengan para budak. Kemudian bagaimana sih interaksi Nabi SAW dengan orang yang memiliki kecacatan dalam fisik beliau, tubuhnya. Demikian pula interaksi Nabi SAW bersama orang-orang yang terkena musibah, tertimpa musibah, kepada fakir, kepada orang kaya, kemudian dakwah beliau atau interaksi beliau bersama orang-orang Arab, orang-orang yang bermaksiat, orang-orang munafik, interaksi beliau bersama anak-anak, kemudian umumnya wanita. Demikian pula interaksi beliau kepada orang-orang yang sudah tua, dan juga interaksi beliau bersama jin, kemudian kendaraan-kendaraan, hewan, dan seterusnya. Masya Allah. Jadi dalam kitab ini lumayan lengkap sejarah yang lebih spesifik kepada interaksi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan sebelum kita masuk interaksi beliau kepada keluarga beliau, istri beliau, dan seterusnya, penulis di sini menekankan, ini Syekh Muhammad Shalih Al-Munajjid menekankan bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam itu adalah qudwatun hasanah. Ini Ar-Rasulu sallallahu alaihi wasallam al-qudwatu al-hasanatu. Beliau ini adalah qudwah yang baik. Kalau kita berbicara siapakah pemimpin yang paling terbaik, maka jawabannya adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau jika ditanya siapakah seorang suami yang terbaik secara mutlak, tidak diragukan, ya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Seorang pedagang yang paling terbaik, ya Rasul. Seorang guru yang paling terbaik, ya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Seorang tetangga yang terbaik, ya Rasul. Sungguh sangat kompleks lah pada diri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana jadi pembisnis, bagaimana seorang menjadi mudir, bagaimana menjadi seorang tabib, seorang dokter, dan seterusnya.
Ya, ini sudah ada dalam diri Rasul sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling sempurna yang Allah hadirkan untuk umat manusia. Nah, di sini saya membawakan dalil Quran surah Al-Ahzab ayat 21. Ya, Quran surah Al-Ahzab ayat 21. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira." Nah, Allah mengatakan sungguh benar-benar telah ada dalam diri Rasul sallallahu alaihi wasallam ini uswah hasanah, suri tauladan, contoh yang paling terbaik. Bagi siapa? Yani bagi orang-orang yang mengharapkan perjumpaan dengan Allah dan hari akhir. Wa dzakarallaha katsira, dan bagi orang-orang yang selalu mengingat Allah dengan sebanyak-banyaknya. Ikhwani fillah, ketika beliau bawakan ayat ini, beliau nukilkan perkataan Imam Ibnu Katsir untuk menjelaskan. Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, "Hadhil ayah al-karimah aslun kabirun fi ta'assi bi Rasulullah fi aqwalihi wa af'alihi wa ahwalihi." Jadi ayat ini yang menjadi pijakan dasar, pondasi yang begitu besar di dalam mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam, baik ucapan yang diucapkan oleh Rasul, perbuatan yang dilakukan oleh Rasul, atau keadaan yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala mengutus Rasulnya itu sebagai rahmatan lil alamin. Ini namanya pemberi rahmat yang menebarkan kasih sayang untuk seluruh alam, namanya alam. Ya, kullu ma siwallah alam. Selain dari Allah itu semuanya alam. Jadi beliau itu menebarkan kasih sayang untuk seluruh alam. Tanah, apa lagi? Hewan, tumbuhan, manusia, jin, semuanya. Jadi beliau dihadirkan oleh Allah benar-benar menjadi orang yang paling terbaik, manusia yang paling sempurna. Luar biasa. Wa hidayatan linnasi, dan memberikan hidayah kepada manusia, sehingga beliau ini menjadi contoh yang paling tertinggi. Contoh yang paling tertinggi. Masya Allah. Ya. Nah, jadi beliau ini menjadi contoh yang paling tertinggi dan qudwah yang paling terbaik bagi orang-orang yang mengharapkan Allah, perjumpaan dengan Allah, hari akhir, wala yuriduna uluwan fil ardi wala fasada, dan mereka tidak meninggikan diri mereka di muka bumi. Artinya mereka tidak sombong, wala fasada, dan tidak membuat kerusakan di muka bumi. Dan inilah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita ditanya siapakah yang pantas untuk kita jadikan tauladan dalam segala aspek, maka jawabannya adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang dimaksud dengan qudwah di sini dalam ayat tersebut adalah ini bagi orang-orang yang ingin diikuti, bagi orang-orang yang ingin diikuti. Wa yuqal, dikatakan fulanun qudwatun, fulan itu adalah qudwah saya, Pak D itu qudwah saya, Dayat itu qudwah saya, dan seterusnya. Idza kana mimman yata'assin nasu khata wa yattabi'una tariqatahu. Jika memang beliau adalah orang-orang yang pantas untuk diikuti, orang-orang yang layak untuk diikuti jejaknya. Jadi dikatakan qudwah, fulanul qudwah, artinya memang orang tersebut memang pantas untuk kita ikuti.
Memang orang tersebut memang pantas untuk kita tempuh jalannya. Wa ma ashadda hajatal muslim al-yawma ila ta'assi Nabi sallam khassatan ma'a kasrati ad-da'awi al-batilah fi hadzal asr alladhi yahsudu fihi a'da'ullah fitani atau fitana syubhati wa syahawat liyasuddu an sabilillah. Luar biasa di hari ini, ikhwan, kebutuhan seorang muslim terhadap mengikuti mencontoh Rasul sallallahu alaihi wasallam secara khusus. Di samping itu banyaknya klaim-klaim yang batil di zaman saat ini yang luar biasa. Musuh-musuh Allah itu memunculkan syubhat-syubhat dan syahwat-syahwat dan menghalangi seseorang dari jalan Allah. Jadi zaman kita saat ini, kata beliau, jadi beliau menulis kitab ini kapan, ikhwan? Ya, beliau menulis kitab ini, subhanallah ya. Nah, 2017. Ini cetakan keempat. Cetakan kelimanya 2022. Naam, 1438 Hijriah. Nah, ketika awal beliau menulis kitab ini, kata beliau, zaman kita saat sekarang ini mencontoh Rasul sallallahu alaihi wasallam itu jauh lebih ditekankan kebutuhannya. Ya, sangat-sangat butuh kita untuk mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di samping itu apa? Banyaknya klaim-klaim batil yang dihadirkan oleh musuh-musuh Islam, musuh-musuh Allah, sehingga mereka sungguh-sungguh menebarkan syubhat, sungguh-sungguh menebarkan syahwat, sehingga manusia dipalingkan dari jalan Allah. Ini banyak sekali ya kita saat sekarang ini. Maka dengan hadirnya kitab ini, kata saya ingin berbicara tentang Rasul sallallahu alaihi wasallam min haitsu kaunihi imaman. Bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam ya sebagai seorang imam. Jadi kalau bicara siapa imam yang terbaik, ya Rasul. Kalau ditanya wa qadiyan, siapa qadi yang paling terbaik? Maka jawabnya Rasul. Wa hakiman wa muslihan wa mualliman wa murabbiyan wa zaujan wa aban wa mudiran wa qaidan wa amilan. Ya. Seorang hakim, seorang yang memberikan nasihat, seorang yang memberikan pelajaran, atau seorang guru, seorang suami, seorang bapak, seorang mudir, ya, atau manajer, atau seorang panglima, atau seorang anak buah. Afwan, bukan anak buah, amilan, seorang pekerja, karena beliau juga bekerja, seorang pengembala kambing beliau. Nah, maka beliau ini contoh yang paling terbaik. Wa ghairu zalika min jawanibi syakhsiyatihi sallallahu alaihi wasallam, dan lain dari itu dari sisi kekhususan beliau sallallahu alaihi wasallam, dan ini sudah ditetapkan dengan sunnah yang sahihah. Maka kedua yang paling tertinggi yang saya yakini seorang muslim untuk mengikutinya, menempuh jalannya, seluruh apa yang dilakukan oleh Rasul, au yaquluhu, atau apa yang dikatakan oleh Rasul, itu huwa fihi mahallun uswatin wa qudwatin. Maka di dalamnya ada tempat contoh uswah yang baik bagi kita semuanya. Ini maka fabihudahum iktadi, kata beliau. Maka dengan mengikuti beliau, maka ikutilah. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengikuti nabi-nabi sebelumnya. Jadi nabi kita diperintah oleh Allah untuk mengikuti nabi-nabi sebelumnya. Kata Allah Subhanahu wa taala mengatakan, Al-An'am ayat 90, ulaikal ladzina hadahullah. Mereka itu orang-orang yang Allah berikan petunjuk. Ya, ini siapa di sini? Para anbiya. Fabihudahum iktadih. Maka dengan petunjuk mereka ikutilah.
fabihudahum iktadi, kata Imam Ibnu Katsir, ai iktadi wattabi', ikutilah, teladanilah engkau wahai Muhammad orang-orang yang terbaik di zaman dahulu dari kalangan nabi dan rasul. Fa idza kana hadza amran lirrasul, masyaallah ya. Jadi istidlalnya bagus sekali saya di sini cara berdalilnya. Nabi saja diperintahkan oleh Allah untuk mengikuti rasul-rasul sebelumnya, maka selain dari Nabi, kita yang maksudnya di sini lebih utama lagi untuk mengikuti beliau. Ya. Mengikuti taba'un lahu fima yusyarri'uhu wa ya'muruhum. Mengikuti apa yang disyariatkan Allah kepada beliau, mengikuti syariat beliau, mengikuti apa saja yang diperintahkan oleh beliau. 6. Kemudian beliau menukilkan perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di sini. Kata beliau, wa fi qasasil anbiya, dalam kisahnya para nabi itu terdapat ibratun lil mu'minin bihim. Terdapat pelajaran bagi orang-orang mukmin dengan mereka. Maka sesungguhnya wajib, ya, la budda ayyabtulu bima huwa aksaru min dzalik. Jadi para anbiya dulu itu ada ujian-ujian yang lebih banyak yang menimpa mereka. Wala yai'asu idza ubtulu bidzalik. Maka tidak ada kata putus asa ketika saya diuji dengan hal demikian. Wong orang yang terbaik dulu saja diuji oleh Allah, tentu saya pun juga akan diuji. Wa ya'lamuna annahu qad ibtuliya bihi man huwa khairun minhum. Mereka mengetahui orang yang paling terbaik saja diuji, maka orang-orang, ya, akibat kesudahan dari apa yang diuji ila khairin, itu kebaikan. Maka yang akan didapatkan darinya pahala mengalir, dosa-dosanya dihapus, kemudian imannya bertambah kuat dan keteladanannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tambah benar. Jadi ada beberapa poin yang dikatakan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Di antara bentuk pelajaran yang diambil bagi orang-orang mukmin tentang kisah-kisah Nabi mereka, kisah-kisah Nabi terdahulu, ini memberikan pelajaran Nabi dulu pasti diuji oleh Allah. Karena tidak ada ujian yang lebih berat melainkan ujian yang menimpa Nabi dan Rasul. Orang yang paling terbaik diuji oleh Allah, maka setiap yang diuji Allah pasti kesudahannya baik. Apa kesudahannya baik? Di antaranya ketika kita diuji pasti pahala akan mengalir, dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah, keimanan kita makin kuat, dan keteladanan kita kepada Nabi SAW semakin mantap. Masya Allah, luar biasa. Wa minal umuri allati umirna an naqtadiya fiha bi anbiya'illahi wa rasulih. Termasuk perkara-perkara yang diperintahkan untuk kita mengikuti para anbiya dan rasulnya. Apa saja perkaranya? Nah, yang pertama di sini ada berapa yang disebutkan oleh Syekh? Ada 4 kata beliau. Nah, yang pertama, quwwatun fi ta'atillahi ta'ala wa ibadatihi. Jadi para anbiya itu, ikhwan, kalau berbicara masalah ibadah dan ketaatan, ya mereka paling kuat ibadahnya, paling hebat ibadahnya. Ya, dan inilah sifat yang luar biasa yang ada dalam kehidupan para nabi alaihi salatu wasalam, di mana mereka ini para nabi SAW manusia yang paling banyak ibadahnya, paling banyak sholatnya, paling sungguh-sungguh beribadah kepada Allah. Nah, ini yang patut yang diperintahkan bagi kita untuk mengikuti mereka. Ya, ibadahnya paling kuat. Maka bacalah
firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Shad ayat 45. Wazkur ibadana Ibrahim wa Ishaq wa Yaqub ulil aidi wal absar. Wazkur ibadana. Ibadana di sini adalah Nabi Ibrahim, Nabi Ishaq, Nabi Yaqub yang memiliki kekuatan yang begitu dahsyat, kemudian pandangan yang begitu tajam. Mereka mengingat kami. Nah, yang mengingat Allah Subhanahu wa taala. Imam Atha Al-Khurasan ketika menafsirkan ayat ini, ya dimaksud ulil aidi wal absar ay ulil quwwati fil ibadah. Jadi ibadah mereka ini paling kuat. Wal ilmi bi amrillahi ta'ala. Ilmu tentang perintah Allah paling kuat. Kemudian Imam Qatadah menafsirkan a'tu quwwatan fil ibadah wa basaran fi dini. Dalam beribadah mereka memberikan kekuatan yang sangat luar biasa. Kemudian dalam pandangan agamanya sangat tajam. Inilah para nabi. Nabi Ibrahim, Nabi Ishaq, Nabi Yaqub, ya, mereka memiliki ya kekuatan yang super, kemudian memiliki pandangan yang sangat tajam dalam agama. Itu nabi-nabi terdahulu. Kemudian saya mencontohkan nabi kita. Wa syawahidu fi zikri ibadatil anbiya alaihi salatu wasalam kasiratun. Ya. Yang menjadi bukti dalil tentang disebutkannya ibadahnya para nabi SAW itu sangat banyak. Di antaranya, lihatlah pujian Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Ini contoh yang pertama, bukti konkret bahwasanya para anbiya itu ibadahnya, ketaatannya kepada Allah sangat kuat. Kata Allah Subhanahu wa taala, Rabbi ja'alni muqimas shalah. Ini doanya Nabi Ibrahim. Wa min zurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Ya Tuhanku, jadikanlah saya orang-orang yang selalu istiqamah menegakkan salat. Jadi para nabi itu syariatnya semuanya salat. Tapi wallahu a'lam bisawab, ya, kaifiyah salat mereka ya kita tidak dijelaskan oleh Allah. Ya, yang jelas mereka itu salat. Jelas mereka itu ibadah kepada Allah. Wa min zurriyyati, demikian pula cucu keturunan saya, kata beliau. Cucu keturunan Nabi Ibrahim, baik dari jalur Ishak, dari jalur Yakub, dari jalur Ishak dan jalur Ismail. Rabbana taqabbal du'a. Ya Tuhan kami, terimalah doa kami. Kemudian yang kedua, pujian Allah kepada Nabi Ismail. Wa kana ya'muru ahlahu bis salati waz zakah wa kana 'inda rabbih mardiyya. Dan adalah Nabi Ismail memerintahkan keluarganya, anak dan istrinya, untuk salat dan menunaikan zakat. Wa kana 'inda rabbih mardiyya, dan mereka di sisi Rabb-nya ya orang-orang yang mendapatkan keridhaan Allah. Demikian pula pujian Allah kepada Nabi Ibrahim, Ishaq, Yaqub. Wa ja'alnahum a'immatan yahduna bi amrina wa auhayna ilaihim fi'lal khairat wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa kanu lana 'abidin. Luar biasa. Ya. Kami jadikan mereka a'immah, yakni umat-umat yang mendapatkan petunjuk dengan perintah kami, dan kami wahyukan kepada mereka perbuatan kebaikan-kebaikan. Kami perintahkan mereka untuk menegakkan salat dan membayar zakat, dan mereka semuanya itu kepada kami sangat tunduk, beribadah kepada kami. Demikian pula Nabi kita Nabi SAW, amma nabiyuna Muhammadun sallam fasyawahidu ala kasiratin fi ibadatihi quwwatihi fiha kasiratun jiddan. Luar biasa dalil tentang Nabi kita SAW, praktik ibadah beliau itu sangat banyak sekali. Padahal ma'annahu ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhar, dosa yang telah berlalu
dan yang akan datang itu sudah diampuni oleh Allah. Apa kata Allah Subhanahu wa taala mengisahkan tentang Nabi kita Muhammad SAW? Wa minal laili fasjud lahu wasabbihu lailan tawila. Ini Nabi kita. Min di sini min tabi'idiyah namanya, min sebagian, tidak setiap malam. Ya. Tapi di sebagian malam Nabi SAW sujud kepada Allah. Kemudian beliau bertasbih kepada Allah sepanjang malam. Luar biasa. Sepanjang malam beliau bertasbih kepada Allah. Demikian pula dalam ayat lain Allah mengatakan, Surah Maryam 65. Fa'bud wastabir li'ibadati. Wahai Muhammad, beribadahlah engkau, bersabarlah engkau dalam beribadah kepada saya. Hal ta'lamu lahu samiyya? Apakah engkau mengetahui ada yang sebanding dengan saya? Dalam ayat lain Allah mengatakan, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'asa rabbuka maqaman mahmuda. Dari sebagian malam engkau wahai Muhammad ya sujud kepada saya nafilatan lak, sebagai ibadah tambahan. Boleh jadi ayyab'asa rabbuka, dengan ibadah tersebut engkau diangkat oleh Allah kepada tingkatan yang Masya Allah maqaman mahduda, maqaman mahmuda. Ini tempat yang sangat terpuji. Ini yang pertama. Kita diperintahkan oleh Allah untuk meneladani, mengikuti para anbiya dalam beberapa urusan. Yang pertama, kalau ibadah ya harus kenceng, harus kuat. Ya, bahasa kasarnya tidak boleh malas dalam ibadah. Boleh ibadah, enggak boleh lemah. Ya, dalam ibadah. Nah, demikian dakwah ini, dakwah. Kita harus semangat, harus kuat. Kemudian yang kedua yang harus dicontoh adalah kasratu zikrihim lillahi subhanahu wa ta'ala wa syiddatu tadarru'ihim wa du'aihim lahu subhanahu wa ta'ala ma'a quwwati ibadatihim. Yang perlu dicontoh juga ketika mengingat Allah, para nabi itu sangat banyak sekali berzikirnya, tunduk dan patuh kepada Allah, di samping juga kuat ibadahnya. Mereka banyak sekali mengingat Allah di setiap waktu. Mereka sangat cinta kepada Rabb-nya. Mereka sangat tunduk kepada Allah, berdoa kepada Allah tidak putus-putusnya. Di samping mereka juga banyak ibadah dan panjangnya ibadah mereka dan beraneka ragamnya ibadah yang mereka lakukan. Dan ini subhanallah, Allah sudah sebutkan bagaimana nabinya dan rasulnya alaihi salatu wassalam tunduk dan patuh terhadap ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa taala atau dalam menunaikan kebutuhan-kebutuhan mereka, tapi mereka tetap bertawasul kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kesempurnaan yang ada dalam diri mereka. Ya bitamami faqrihim, kesempurnaan kefakiran mereka. Ya, Syekh menyatakan bitamami faqrihim, jadi benar-benar sempurna. Ya memang kita ini fakir di hadapan Allah. Di hadapan Allah, hanya Allah yang paling kaya dan mengharapkan harapan yang begitu besar kepada Allah. Lihatlah bagaimana Ayub, Nabi Ayub alaihi salatu wassalam. Ayub itu ya kawan, bagaimana musibah yang Allah timpakan ke beliau? Sakit ya kawan, lama sakitnya. Akhirnya apa? Istri beliau meninggalkannya, nggak mau mengurus. Sais ketika ganteng, ya, mulus, sehat, masih jaya-jayanya, mau bersama-sama. Ketika sudah nggak bisa apa-apa lagi, kemudian ditinggalkan oleh beliau. Ya, ditinggalkan beliau. Maka Ayub mengatakan, fa Ayub iznada rabbahu anni massani dur wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, ingatlah ketika Nabi Ayub alaihi salatu wasallam berdoa kepada Rabb-nya, Allah timpakan saya sebuah penyakit. Ya, penyakit yang mengerikan. Ya, penyakit yang orang-orang jijik. Ya, semua orang yang ada di sekitarnya meninggalkan beliau. Kemudian Nabi Ayub mengeluhkan kepada Allah, wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, engkau adalah zat yang maha paling penyayang. Ya.
Kemudian Allah katakan fastajabna lahu, kami kabulkan doa Ayub. Fakashafna ma bihi minadur, kemudian penyakit yang ditimpa tadi itu disembuhkan. Ya. Kemudian wa atainahu ahlahu, istrinya yang minggat, yang pergi, akhirnya kami satukan kembali lagi dengan Ayub alaihissalatu wassalam. Wa mislahum ma'ahum, akhirnya kedudukan mereka keturunan mereka dilipatkan gandakan oleh Allah, atau penduduk mereka dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, rahmatan min indina, sebagai bentuk rahmat dari sisi kami. Wa zikra lil abidin, dan mereka zikr, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jadi para anbiya banyak mereka berzikir kepada Allah, tunduk dan patuh, merengek-rengek kepadanya, disertai dengan kuatnya ibadah. Ini contoh pertama yang dibawakan oleh Syekh. Contoh yang kedua, wa Zannun. Ya, Zannun. Nah, siapa ini? Zannun itu adalah nabi, ya, nabi yang ditelan ikan paus itu apa? Nabi Yunus alaihissalatu wassalam. Zahaba mughadiban, beliau meninggalkan kaumnya dalam keadaan marah. Iya, marah beliau. Kenapa? Karena kaumnya nggak mau menerima seruan dakwah. Capek saya dakwah di sini. Pagar alam ini dah sudah berbusa mulut saya menyampaikan nasihat, nggak mau terima, capek, saya tinggalkan aja lah. Marah dengan kaumnya. Akhirnya ya, qadhanna an la yuqadir, Nabi Yunus alaihissalam menyangka dirinya tidak akan disulitkan oleh Allah. Enggak. Kemudian beliau fanada fi zulumatin. Ya. Kemudian beliau di tengah gelap gulita, yang ini ketika di perut ikan, beliau berdoa. Ya, beliau berdoa, ya, an la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Dan ini ayat ini dijadikan oleh para ulama ketika mau doanya dikabulkan oleh Allah, maka iringi bacaan ini. La ilaha illa anta subhanakallahumma inni kuntu minadh dhalimin, atau subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Pasti akan Allah kabulkan. Maka ketika Nabi Yunus membaca doa ini, fastajabna lahu, Allah kabulkan doanya. Wa najainahu minal ghammi, kemudian Allah hilangkan kesedihan dalam dirinya. Wa kadzalika nunji al-mu'minin, demikian pula kami selamatkan orang-orang mukmin. Wa Zakaria iznada rabbahu rabbi la tazarni fardan. Ingat pula lah ketika Nabi Zakaria berdoa kepada Allah, ya Rabbi, janganlah engkau tinggalkan saya dalam keadaan sendirian. Wa anta khairul warisin, sementara engkau adalah ya zat yang sangat mewarisi. Fastajabna lahu, kemudian kami kabulkan doanya Nabi Zakaria. Wa habna lahu, kemudian kami anugerahkan, kami berikan karunia kepada Nabi Zakaria. Zakaria ini nabi apa ya, Ikhwan? Nabi yang terkenal mandul, tidak punya anak, istri pun sudah tua, nggak mungkin saya lagi punya anak. Akhirnya doanya dikabulkan oleh Allah dan dikaruniakan kepadanya seorang anak yang namanya Yahya. Wa aslahna lahu zaujahu, kemudian istrinya tadi tidak bisa punya anak, akhirnya diperbaiki oleh Allah, bisa punya anak. Innahum kanu yusari'una fil khairat, sesungguhnya Nabi Zakaria adalah orang-orang yang ketika ada kebaikan maka beliau segera menyongsong kebaikan itu. Wa yad'una raghaban wa rahaban, dan mereka berdoa kepada kami dengan penuh rasa harap, penuh rasa takut. Wa kanu lana khashi'in, dan kepada kami, yakni kepada Allah, beliau khusyuk. Ini contoh dari para nabi-nabi dahulu. Sekarang contoh nabi kita. Baik, kita lihat bagaimana semangatnya Nabi SAW dengan penuh ketunduan dan kepatuhan kepada Allah, secara khusus saat-saat genting pada hari Badar. Beliau bermunajat kepada Rabb-Nya, merengek-rengek kepada Rabb-Nya agar dibantu perang Badar. Perang Badar ini perang keberapa ya, Ikhwan? Perang pertama. Ya, tidak akan bisa dilewati oleh akal sehat. Ibarat kata 1 banding seterusnya, sangat sedikit sekali.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dan kita lanjutkan sedikit. Nah, kemudian contoh yang terakhir yang dibawakan oleh beliau adalah ketika Nabi SAW di perang Badar, di mana pasukan kaum muslimin sangat sedikit berhadapan dengan kaum kafir Quraisy yang begitu banyak. Maka secara akal sehat 1:10, 1:100 itu sangat tidak cocok. Maka pasti akan kalah. Maka Nabi SAW mengatakan kepada Allah, ya, Allahumma intulika hazil isbah min alil Islam la tu'bad fil ard. Ya Allah, kalau umat Islam ini engkau binasakan, engkau kalahkan dari kaum kafir, kaum orang jahat, maka selamanya engkau di muka bumi ini tidak akan diibadahi. Jadi beliau berdoa kepada Allah sambil angkat tangan, sampai sebagian sahabat ada melihat ketiak beliau merengek-rengek kepada Allah Subhanahu wa taala, menghadapkan kiblat, sampai selendang beliau yang ada di bahu beliau jatuh. Datanglah sahabat Abu Bakar, diambilnya selendang itu, kemudian ditaruh lagi di bahu Rasulullah SAW. Nabi SAW tidak berhenti. Apa yang dilakukan sahabat Abu Bakar, Nabi nggak sadar. Kemudian sahabat Abu Bakar iltazamahu min waraihi, akhirnya dipeluknya dari belakang. Sambil sahabat Abu Bakar mengatakan, ya Nabi Allah, kafaka munasyadatak. Fa innahu sayunjizuka laka ma wa'adaka. Ya Nabi Allah, cukuplah. Ya, sesungguhnya engkau pasti akan ditolong oleh Allah. Sesungguhnya Allah tidak akan pernah mengingkari janjinya. Luar biasa. Kemudian yang ketiga, ya, yang harus kita teladani dari Rasulullah SAW adalah khusyuknya mereka dan menangisnya mereka ketika berzikir kepada Allah. Lihatlah bagaimana Nabi SAW, ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati kami, tetapkan hati kami di atas agamamu. Wallahi inni la arju an akuna akhsyakum lillah. Demi Allah, sesungguhnya saya adalah orang yang paling bertakwa, paling takut kepada Allah dibandingkan kalian, dan saya adalah orang yang paling mengetahui apa saja yang harus saya jauhi. Dan banyak ayat lainnya berkaitan dengan masalah hal ini. Kemudian kita lompati, kenapa kita harus mengikuti Nabi? Kenapa kok kita harus mencontoh Nabi SAW? Jawabannya, li'anna hayatahu hiya hayatun akmal. Hiya hayatun akmal. Karena kehidupan Nabi SAW adalah kehidupan manusia yang paling sempurna. Tidak ada manusia yang paling sempurna di muka bumi ini kecuali Nabi. Maka wajib bagi kita untuk mengikuti Nabi SAW dalam segala hal. Ya, kita, Pak D sebagai pekerja, Mas Hamdi juga sebagai pekerja, semuanya pekerja semuanya. Ya, Abu Satura sebagai guru, Cikgu sebagai guru, Kak Meka juga sebagai pekerja, semua pekerja di sini semuanya. Contohnya sudah ada pada diri Rasul SAW. Nanti akan kita bahas satu-satu. Nah, kemudian yang kedua, kenapa kita harus mengikuti Rasul, mencontoh Rasul SAW? Karena dalam rangka ta'atan li amrillah. Karena Allah sendiri yang perintahkan kita untuk mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam ayat tadi sudah kita bacakan, ditambah lagi ayat falyahzaril ladzina yukhalifuna an amrih an tusibahum fitnah au yusibahum azabun alim. Kalau kita nggak ngikuti Rasul nih, bahaya, fitnah akan muncul dari kita, kesyirikan, bid'ah, dan akan juga ditimpakan kepada kita azab kalau kita menyelisihi ya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan yang berikutnya, dalam kehidupan Rasul sallallahu alaihi wasallam itu banyak sekali pelajaran yang harus kita petik. Nah, bagi orang-orang yang ingin mendapatkan kebahagiaan, mendapatkan pertolongan dari segala urusannya, tidak ada jalan lain. Tidak ada jalan lain kecuali hanya mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beruntung dia di dunia, beruntung dia di akhirat, ditolong dia di dunia, ditolong di akhirat, maka ikutilah Rasul. Kita berhujjah nanti di hadapan Rasul. Ketika kita di hadapan Allah, ketika kita di kubur kita, kenapa kamu melakukan ini dan diazab oleh Allah? Saya melakukan ini. Atau ketika disidang oleh Allah, kenapa kamu melakukan? Saya melakukan ini atas perintah Rasul
Rasulmu yang melakukan hal ini. Kita bisa mengajukan banding kepada Allah, ya, membawakan nama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi enak sekali, ya, mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Naam. Demikian saja yang bisa kita pelajari. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita semuanya dan menambahkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala.